Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pejuang dolar di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara trading menggunakan strategi supply and demand. Kali ini sudah masuk part kelima ya, setelah sebelumnya saya membahas support dan resisten. Sebenarnya apa sih supply and demand? Sederhananya itu seperti ini. Supply itu stok barang atau jumlah barang yang tersedia di pasar. Sedangkan demand itu permintaan pasar atau mudahnya kita sebut sebagai pembeli. Pembeli itu seperti kita. Jadi, sebagai contoh, jika stok barang di pasar sedikit dan pembeli banyak, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika stok barang banyak dan pembeli sedikit, maka harga akan cenderung menurun. Ini sebenarnya hukum ekonomi. Dan ada suatu titik di mana stok barang dan pembeli itu seimbang dan terciptalah titik equilibrium atau zona equilibrium. Itu adalah titik keseimbangan. Ada 4 bentuk zona SND atau zona supply and demand. Di sini kita singkat saja sebagai SND. Yang pertama ada rally base rally. Rally itu naik, base itu turun, dan rally lagi itu naik. Jadi rally base rally. Dan zonanya itu ada di sini. Ini sudah saya tandai ya. Yang kedua itu ada drop, base drop. Drop itu turun, base itu naik, dan drop turun lagi, dan zonanya ada di sini. Yang ketiga ada rally, base drop. Rally itu naik, base itu sideways di sini, sideways lalu drop turun, dan zonanya itu ada di pucuk, di area sideways. Lalu yang terakhir ada drop, base rally. Drop lalu sideways lalu rally atau naik. Ada 4. Mungkin agar lebih jelas kita coba lihat di chart. Sudah saya carikan ya. Ini di time frame 4 jam agar banyak contoh, dan saya carikan seadanya saja supaya dekat. Yang pertama kita mulai dari rally, base rally. Rally itu naik, base itu turun, dan rally itu naik lagi. Dan biasanya itu candlesticknya itu berwarna merah. Biasanya seperti itu. Jika tidak berwarna merah itu kadang berbentuk sebagai doji. Kadang doji, kadang candlestick merah kecil. Rally, base rally. Dan ketika harga ya naik lalu turun menyentuh area ini lagi, di area SND ini, harga itu akan cenderung berbalik arah. Lanjut yang kedua ada drop, base drop. Untuk drop, base drop saya agak susah nyarinya karena ini di tren naik. Ada di sini. Drop, base, candlestick hijau naik lalu drop, turun. Dan ketika harga turun naik lagi menyentuh area itu, area drop, base drop ini atau supply and demand ini, harga itu cenderung menurun. Seperti biasa ya, candlesticknya itu seperti itu, merah, hijau, merah. Selanjutnya yang ketiga ada rally, base drop. Rally, base drop saya temukan di sini. Sebenarnya banyak sekali contoh, tapi saya tentukan di sini. Ini ada rally naik lalu sideways, merah, hijau, dan drop turun. Dan ketika harga naik, di sini tuh tetap ada pantulan sampai ke sini. Jadi jika naik kita short di sini, kita itu tetap bisa profit. Ini di time frame 4 jam loh. Dan yang terakhir ada drop, base rally. Drop, base rally di sini. Di sini ada drop atau turun, lalu sideways. Bentar ada motor lewat. Drop, base atau sideways lalu naik. Dan ketika harga turun menyentuh di area ini lagi, itu harga akan cenderung berbalik arah, dan ini kenaikannya sangat tinggi. Jadi ada 4, saya ulangi lagi. Rally, base rally atau naik, turun sedikit lalu naik. Kedua ada drop, base drop, turun, naik sedikit lalu turun. Ketiga ada drop, base rally atau turun, sideways lalu naik. Dan keempat ada rally, base rally atau naik, sideways lalu turun. Mungkin nanti akan ada yang bertanya seperti ini, karena saya sudah pernah membuat video ini dan ada pertanyaan seperti ini. Apa sih bedanya support resisten dengan supply and demand? Yang pertama itu bedanya dari gaya trading. Jika support resisten itu
sudah biasa ya, sedangkan supply and demand itu lebih ke price action. Dan ada perbedaan yang signifikan juga yang saya lihat ya selama saya menggunakan keduanya. Pertama seperti ini. Ini kan ada resisten. Jika sebuah tren naik baru sampai di sini, ini sudah memasuki resisten belum? Belum kan? Ketika sudah di sini, ini sudah memasuki resisten, ini baru memasuki resisten ya. Dan ketika sudah terbreakout seperti ini, batasnya itu di mana? Batas breakout agar harga memantul turun itu ada di mana? Kurang jelas kan? Bedanya itu seperti itu. Dan untuk supply and demand, di sini ada zona supply ya. Di sini ada rally base drop. Kita tandain. Kalau di area seperti ini kita bisa ambil pucuk. Di sini kan ada doji, kita ambil dojinya saja. Atas dari doji dan bawah dari doji, sumbu-sumbunya. Lalu seperti ini. Misal ya, harga naik. Baru sampai sini. Ini sudah memasuki zona supply and demand atau belum? Ini sudah, dan ada potensi harga turun. Lalu ketika sampai sini, ini sudah apa belum? Sudah kan? Ini sudah memasuki. Lalu seperti ini. Ini bagaimana? Jika dalam supply and demand terbreakout 1 poin saja, itu zona sudah tidak valid dan kita sudah tidak boleh menggunakan zona itu lagi untuk trading. Bedanya itu di situ. Resisten itu lebih cenderung ke garis, sedangkan supply and demand itu area. Dan support and resistance itu tidak jelas kapan di breaknya dan apakah masih bisa digunakan lagi atau tidak. Sedangkan supply and demand itu seperti ini. Terbreak 1 poin saja ya. 1 poin itu sudah tidak valid dan sudah tidak bisa digunakan. Lalu bagaimana cara trading menggunakan strategi ini? Pertama kita bisa cari ya zona supply and demand. Ada 4 jenis sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ketika harga sedang memasuki area itu, area supply and demand itu, kita cari pembalikan harga. Kita cari candlestick pembalikan di time frame yang lebih kecil. Misal kita analisa di daily, berarti kita lihat di 1 jam dan 30 menitan. Lalu untuk stop loss, jika menggunakan strategi ini, stop loss itu persis di atas harga, persis di sumbu paling atas ini. Jika di atas seperti ini ya, berarti kalau contoh di rally, base rally, pakai contoh ya, berarti di pucuk ini, paling pucuk sendiri, kita lebihin berapa poin, mungkin 2 poin, dan disitu adalah stop loss kita. Karena jika kita trading menggunakan strategi ini, terbreakout 1 poin saja, mungkin kita sebut Rp1 lah, Rp1 saja itu sudah tidak valid. Jadi stop lossnya itu jelas. Kita jika trading menggunakan strategi ini, stop lossnya itu jelas, terbreakoutnya itu jelas. Bisa dipahami ya. Lalu lanjut, bagaimana cara mencari zona supply and demand yang kuat? Zona supply and demand yang kuat itu biasanya yang tergabung dengan support dan resisten. Biasanya itu kuat. Contoh mungkin ini bisa dijadikan contoh. Ini saya hapus terlebih dahulu. Saya cari zona lain sebagai contoh. Di manakah contoh? Saya ambil acak saja ya. Saya belum pernah membuka sebelumnya. Di time frame 4 jam itu saya sangat-sangat jarang sekali. Kita cari contoh. Jujur saya belum pernah scroll sampai sejauh ini.
Di sini ada zona yang cukup besar. Di sini ada zona drop, cash drop. Ini adalah zona yang cukup kuat. Kenapa? Kita ambil di sini. Ini kan area yang sangat luas. Dan kita lihat di belakangnya di sini ada support yang sudah terbreakout dan ini menjadi resisten. Mungkin jika kita scroll ke belakang akan ada banyak sekali pantulan di area itu. Di sini juga ada pantulan dan mungkin kedepannya juga akan tetap berdampak. Contohnya di sini. Di sini ada dampak ya. Dari sebuah zona di sini tetap berdampak. Di sini juga berdampak dan di sini menciptakan zona rally base rally di sini. Jadi kalian yang ingin trading menggunakan strategi ini, kalian itu harus scroll ke bagian kiri. Trading price action itu selalu melihat ke kiri, bukan ke kanan. Ke kanan itu kosong. Lihat ke kiri, cari zona yang masih fresh. Yang masih fresh itu seperti apa? Ya ini masih fresh ini masih fresh, sangat fresh sekali. Naik turun naik. Ini sangat-sangat fresh, belum pernah tersentuh sama sekali sampai sekarang. Ini masih fresh. Dan ini sangat kuat. Kenapa? Di sini ada sumbu, banyak sekali resisten dan support. Ini adalah contoh zona supply and demand yang sangat kuat. Dan kemungkinan jika suatu saat market turun, itu kemungkinan bisa tertahan di area ini. Sangat-sangat mungkin ya tertahan di area itu. Mungkin sudah jelas ya. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan saja di kolom komentar. Untuk kedepannya saya akan lanjut ke chart pattern, candlestick pattern, dan indikator. Oke, pejuang dolar di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.